Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Baik, luar biasa. Nah, kita kembali tentunya di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu pemirsa, dengan tema kita mengenai konsep rezeki dalam Islam tentunya Pak Ustadz. Nah, sebelum kita ke pertanyaan dari ibu-ibu, tentunya ini ada satu pertanyaan Pak Ustadz nih. Tadi dinyanyikan tentang sedekah tentunya. Katanya nih, kalau orang bersedekah akan makin lancar rezekinya. Nah, itu betul atau tidak Pak Ustadz? Baik, ada janji Nabi Bang Fahmi dalam hadis itu, mana kosomalun min sodakoh, tidaklah harta itu berkurang gara-gara sedekah. Jadi Nabi sampai bersumpah harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Walaupun teori kita, teori manusia, kalau keluar berkurang. Kita punya 10.000, kita sedekahkan 5.000, teori matematiknya pasti berkurang. Tapi dalam konsep agama, akidah ini keyakinan bahwa tidak akan harta itu berkurang gara-gara sedekah. Apa sebab? Karena memang pertama Allah yang menjanjikan. Di antara janji Allah, sedekah itu diganti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah, dia infakkan hartanya di jalan Allah, kata Allah, dia umpama menanam satu biji. Dari satu biji maka dia akan tumbuhlah 7 tangkai. Dari setiap tangkai tumbuhlah 100 buah. Berarti satu sedekah kita dijanjikan oleh Allah diganti 700 kali lipat. 1.000 kita berinfak sedekah, maka berapa ganti Allah janji di ayat itu tadi? 1.000 kali 700 berarti 700.000 Allah ganti. Bahkan di akhir ayatnya bukan hanya 700 Allah ganti, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lebih dari 700 atas siapa yang Allah kehendaki. Maka inilah rahasia bahwa setiap sedekah, setiap infak kita dipastikan diganti oleh Allah 700 kali lipat paling sedikit. Cuman cara gantinya kita tak pernah tahu. Tapi itu janji Allah. Dan itu dalam Al-Quran. Tentu kita mengimani Quran. Bahkan juga Allah berfirman dalam Quran surah Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kau infakkan, sedekahkan, maka Allah pasti ganti. Cara Allah ganti kita tak pernah tahu. Yang jelas Allah janji diganti. Masya Allah. Bahkan malaikat Bang Fahmi, itu malaikat setiap hari berdoa. Malaikat itu setiap matahari terbit, setiap pagi, itu selalu berdoa. Meminta rezeki kepada Allah. Meminta kepada Allah agar digantikan orang yang sedekah hari itu. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti orang yang sedekah hari ini. Segera. Jadi malaikat kan tidak akan pernah berbuat apapun kecuali atas perintah Allah. Maka Allah memuliakan orang sedekah dengan cara Allah perintahkan malaikat doakan dia. Maka itulah kenapa orang sedekah itu tak akan pernah ada jatuh miskin. Tak ada sejarahnya orang yang sedekah jadi miskin. Tak ada sejarahnya orang sedekah jadi bangkrut. Kenapa? Allah yang janji, malaikat yang doakan, Nabi yang bersumpah. Begitu Bang. Biasa. Baik ibu-ibu, lancar rezekinya ibu-ibu? Alhamdulillah. Waduh, berarti sering sedekah ya Bu ya? Amin. Baik ibu-ibu, ada yang mau bertanya boleh silakan. Oh ya, dengan ibu siapa namanya boleh disebutkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Silawati, Ketua Majelis Taklim Masjid Darussalam Desa Taba Jambu. Mau bertanya Ustadz? Iya Bu. Silakan. Berkenaan dengan apa yang disampaikan Ustadz tadi, saya ingin tanya bagaimana caranya kita meraih dan memeliharanya
rezeki yang penuh ridho Allah tadi. Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, silakan. Bagaimana cara kita mencari dan juga memelihara rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan Pak Ustadz. Pertama, mensyukuri rezeki itu. Jadi rezeki itu yang bikin kita bahagia itu bukan banyaknya, tapi syukurnya. Jadi akan terasa dia kekal dengan syukur. Orang menderita itu bukan orang yang tak dapat nikmat, tapi orang menderita itu orang yang tak pandai bersyukur dengan nikmat. Menderita dia. Banyak mungkin rezeki dari sisi harta, tapi tidak bersyukur, maka dia akan menderita. Maka kebahagiaan itu hakikatnya bukan banyaknya materinya, rezekinya, tapi bagaimana pandai bersyukurnya. Angka kematian bunuh diri tertinggi itu bukan di negara miskin, di negara maju, yaitu negara Jepang dan Korea. Itu kata penelitian. Jadi kenapa mereka mati bunuh diri? Yang bunuh diri bukan orang miskin. Justru yang bunuh diri mereka orang-orang kaya. Ada menterinya, ada artisnya, ada pejabatnya. Yang notabene mereka terkenal, mereka kaya, berlimpah uang. Tapi kenapa mereka mati bunuh diri? Hakikatnya bukan banyaknya harta menenangkan, tapi syukurnya. Maka bagaimana menjaga nikmat Allah, rezeki Allah itu biar dia terus syukur. Karena mensyukur itu kita akan jadi bahagia. Rezeki Allah itu kita akan bahagia bersyukur. Karena ketika syukur dia akan terasa kekal, menyenangkan. Bukan banyaknya. Contoh ibu. Ibu lebih mana nikmatnya minum kopi itu segelas atau segalon? Segelas, sepakat ya. Jadi hakikat nikmat itu bukan banyak kan, dikit. Justru kalau banyak jadi enak nggak kita ngopi? Tentu tidak enak ya. Jadi karena segelas dan itu disyukuri maka terasa lama. Bagaimana menjaga rezeki itu biar terus syukuri. Kemudian bagaimana menjaga rezeki yang paling sempurna ridha Allah? Ya beramal. Karena hakikatnya kita hari ini beramal. Hidup di dunia ini kan beramal. Mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya untuk cari ridha Allah. Maka pesan Nabi badiru bil amal, bersegeralah dalam beramal. Maka beramal itu jangan kita tunda. Sifatnya menjaga ridha Allah, paksakan beramal. Karena tadi ridha Allah itu rezeki yang paling sempurna. Bagaimana menjaganya? Teruslah beramal. Begitu Ibu. Gitu. Oke, baik. Kalau bagus berapa? Segalon ya Gus, kopinya Gus. Baru nikmat. Oh enggak ya. Baik, kembali Ibu-ibu silakan, ada yang mau bertanya? Kami persilahkan dari mana dan sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hartati, Bendahara Majelis Taklim. Nah ini Pak, saya mau tanya, ini ada teman rezekinya udah cukup gitu kan. Dia mau umroh gitu Pak. Tapi suaminya nggak mau, keras nggak mau. Padahal dia pengen sekali gitu. Dia mau pergi sendiri, takut dapat fitnah atau gibah gitu Pak. Sebaiknya dia gimana Pak? Mau pergi sendiri tetap tinggal suaminya. Gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, sebelum kita jawab tentunya untuk pertanyaan dari Ibu yang barusan, tentunya kita akan jeda iklan dulu ya. Dan tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.